Sahabat kreatif, welcome back to channel Jadi Gini Kreatif bersama Richie. Oke, sahabat kreatif, hari ini kita mau nge-review sebuah produk masker yang ber-AC. Kita mau tahu nih, seberapa oke sih produk ini dan apakah sangat berguna khususnya di masa pandemi seperti ini. Bisa nggak sih mengatasi yang namanya virus COVID-19? Apa aja kelebihannya dari masker biasa dan apa aja kekurangannya, dan juga apa sih fungsi ini, kita akan bedah secara tuntas setelah yang berikut ini. Sobat kreatif, masker ini bisa dibilang nyaman banget ya. Kenapa nyaman? Karena mesin ini dia membantu menyedot udara dari sekitar kita nih, dari luar masker, disedot masuk ke dalam masker. Jadi bisa bayangin sensasi dingin untuk hidung dan mulut kita di dalam. Dan karena bentuknya ini adalah duckbill, di mana ada rongga di dalam untuk posisi hidung dan mulut, sehingga hidung kita tuh nggak tertekan dan mulut kita juga nggak tertekan. Seperti yang sahabat kreatif bisa dengar saat ini ya, suara gue jelas kan? Padahal gue ada dalam masker yang sangat tertutup. Bisa bayangin ya, lihat nih, tertutup banget di atas sini ya, sampai udara di dalam itu nggak menembus keluar dan bikin kacamata gue ngembun. Terus di sininya juga cukup rapat sampai ke daerah telinga, dan di bagian bawah juga sampai ke bawah dagu. Jadi ini cukup tertutup rapat, nggak kasih celah untuk partikel atau segala macam masuk ataupun keluar ya. Juga cara makainya sangat nyaman karena di daerah sini itu ada sponnya, dan di balik spon itu ada kawatnya, jadi bisa ditekuk sesuai dengan bentuk batang hidung kita. Dan karena ada sponnya bikin nyaman banget, hidung kita nggak lecet kalau dipakai lama. Lalu tinggal dikaitkan ke kuping ya. Dan di belakang ada strapnya, jadi bisa direkatkan gitu menggunakan velcro. Jadi kalau kita lagi gerak yang lebay gitu ya, misalnya sambil dengerin musik, terus kita ngikutin irama gitu, terus kita goyang-goyang, ngangguk gitu ya, mungkin iramanya musik metal atau apa, itu nggak akan menggeser posisi masker ini. Dan kita nggak perlu lah dikit-dikit nurunin masker, apalagi kan sekarang lagi ketat-ketatnya ya disiplin masker. Sampai kita buka masker sebentar buat minum aja langsung diciduk, langsung disuruh kalau nggak bayar kerja bakti sosial, terus apalah yang lain lah, pokoknya ada sanksinya kan. Jadi kayaknya aduh gila nih, gue haus banget nih, mulut gue kering banget nih gitu kan. Dengan ini mungkin bisa membantu karena aliran udaranya yang cukup menyegarkan, bisa menahan rasa haus kita, paling nggak sampai ke tempat yang aman untuk kita minum. Nah, si AC ini sebenarnya berupa kipas. Jadi bukan bener-bener AC kayak di rumah kalian gitu. Ini adalah kipas. Dan ini adalah indikator bahwa baterainya masih cukup, dan juga indikator bahwa mesinnya menyala. Di sini ada tombolnya nih, sahabat kreatif ya, di atas ini nih. Dan tingkat kecepatan fan-nya atau kipasnya bisa kita atur. Dia ada 2 tingkatan. Ini adalah yang biasa, nggak terlalu berisik ya bunyi kipasnya ya. Dan ini adalah kalau dipencet sekali menjadi level 2. Dia langsung ngegas, langsung boom gitu begitu pertama ditekan. Terus suaranya juga berisik banget. Kalau kita ada di tempat yang hening, yang apa, udah pasti orang terganggu. Nah ini kalau mau diturunin tinggal dipencet lagi sekali, dia langsung balik ke kecepatan yang normal. Dan kalau mau dimatikan tinggal dipencet lama sampai lampunya mati. Begitu juga pada saat kita mau nyalain, dipencetnya lama dulu, nah baru dia nyala. Nah taunya kalau baterainya habis gimana bro? Ya kalau dipencet lama gitu dia nggak akan nyala. Kalau baterainya habis,
kita bisa nge-charge pakai listrik. Jadi ada colokannya, terus kita colokin ke badan charger, baik yang dari iPad, dari Apple atau dari Android, semua bisa. Yang penting ada USB-nya. Bukan tipe C ya, sahabat kreatif, tapi masih USB yang lama. Jangan dibuang dulu tuh kalau kalian sudah beralih ke teknologi yang lebih canggih, gadget yang lebih canggih, jangan dibuang yang lamanya. Karena pada saat kita beli produk ini, di dalam dusnya itu nggak ada badan chargernya, cuma kabel charger aja. Jadi kalau masih punya yang lama, jangan dibuang karena masih bisa dipakai buat si satu ini. Oke. Nah ini kan kalau ngisep udara dari luar ke dalam, ini apa nggak berbahaya bro? Karena kan yang namanya COVID-19 itu bisa airborne kan ya, bisa ditularkan melalui udara. Nah itu gimana cara kerjanya? Apakah aman? Apakah ada saringannya di dalam sini? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, ini kita matikan dulu ya. Dan ini bisa dibuka. Cara bukanya gampang banget, tinggal diputar. Nah, tinggal diputar ke atas, ceklek gitu, dan bisa dibuka. Nah yang ini untuk review ini gue nggak kasih dulu saringannya ya. Dan ini kalau sahabat kreatif lihat, cuma kipas doang, nggak ada saringannya. Kalau di iklannya sih ada, ya seperti di gambar ini nih. Nah, ada kan ya saringannya disediakan. Seharusnya dalam dus pun juga ada saringan-saringan tambahan. Ternyata setelah gue beli, setelah gue buka dan unboxing itu nggak ada guys. Tidak ada saringan bulat tambahan di dalam dusnya. Jadi kita harus cari sendiri, harus beli sendiri. Dan gue udah coba ngulik, susah banget dapetnya yang jual satuan. Yang ada malah dia harus beli sepaket sama saringan di dalam si masker ini yang N95 nya itu. Dan itu juga satu merek. Jadi antara si masker N95 dan filter bulatnya itu merupakan satu kesatuan dari cadangannya suatu merek. Merek itu lebih murah dari yang gue beli ini. Yang ini harganya 400-an, yang merek itu bisa 300 atau 200 ribuan, tergantung dari penjualnya. Tapi sama aja, kalau kalian beli yang itu juga nggak ada saringan bulatnya. Jadi harus beli terpisah. Nah, kalau ini kan begitu dicopot, ininya nggak ada saringannya, ini juga nggak ada tuh, ya kan langsung bisa kelihatan kan mulut gua bergerak-gerak. Nah, jadi kalau beli masker ini tanpa ada saringan dalam itu berbahaya, nggak disarankan dipakai untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi gimana kalau tetap mau pakai ini? Kayak gue kan udah kadung beli gitu kan. Ya gue sebenarnya beli sengaja buat review, buat kasih informasi ke teman-teman supaya teman-teman tahu persis apa kegunaan produk ini, sehingga bisa menimbang-nimbang kalau mau beli atau enggak. Gue pakai ini masker medis, gue potong sesuai dengan pola lingkarannya dia nih. Terus yang sudah gue potong ini gue masukin ke sini atau ya ke sini gitu ya. Gue masukin ke sini baru gue kunci gitu. Cuma karena ada saringan tambahan, tentu udara yang dipasok masuk ke dalam masker itu nggak sebanyak kalau kita nggak pakai filter. Jadi ya masih berasa ngap. Cuma kan mau nggak mau ya, kalau kita punya hati nurani yang memikirkan keselamatan orang lain, kita tentunya nggak bisa egois. Kita harus melakukan tindakan pencegahan juga gitu kan. Jangan kitanya yang enak tapi orang lainnya berbahaya, dan bisa begitu kita. Nah ini tuh cara lepasnya juga gampang banget, tinggal dibuka velcro yang di belakang, terus ditarik deh, langsung terbuka. Bagian dalamnya kayak apa sih bro? Nih bagian dalamnya, ini yang gue tadi sebut saringan N95
Terus ini sponnya yang buat dudukan di batang hidung kita, dan di balik spon ini ada kawatnya yang bisa ditekuk-tekuk. Jadi sama pemakaiannya seperti masker medis biasa. Terus ini bolong ya, karena nembus ke si kipas ini gitu. Nah, saringan N95 inilah yang harus dicari, karena nggak semua bentuknya sama, ada yang kebesaran, ada yang kecilan. Jadi harus rajin bertanya sama si penjualnya, kira-kira kalau untuk masker yang ini cocoknya yang mana. Kalau penjualnya baik hati, pasti akan dibantu cari sampai ketemu gitu. Nah, jadi kelebihannya apa? Kelebihannya membuat udara di dalam rongga masker ini menjadi lebih banyak. Jadi kita rasanya adem terus. Tapi tentunya nggak akan menahan bau-bauan. Kalau kita nggak sengaja lewat depan pembuangan sampah, kita nggak sengaja menghirup buangan gas orang lain gitu ya, atau kita ada di sekitar daerah restoran atau tempat jajanan makan, pasti aroma semua itu akan masuk walaupun sudah disaring oleh saringan medis ini juga ya, oleh masker medis, tetap akan tercium masuk. Terus kelebihan lainnya adalah tadi yang gue dijelasin, dudukannya enak banget, jadi mau ngapain juga bisa bebas. Terus karena duckbill jadi enak, nggak nekan hidung, nggak nekan mulut, mau bicara juga enak, terdengar jelas. Lalu skubanya ini, bahan skubanya ini tebal, jadi ini cukup melindungi kita ya, sudah tebal di luar. Terus ada saringan N95 nya menambah proteksi kita berlipat-lipat gitu. Tapi kalau si mesin ini, saringan ini nggak dipasang, ya nggak akan berguna apa-apa untuk kita dan orang lain. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tadi itu, kalau tanpa filter tambahan maka ini tidak membuat hal menjadi baik. Terus kekurangan yang selanjutnya adalah semua electronic device pastinya membutuhkan daya tahan baterai dan harus sering-sering di charge. Jadi kalau sampai sahabat kreatif lupa bawa charger atau apa, lupa nge-charge ini semalaman gitu ya, ini ya nggak bisa dipakai gitu kalau lagi perlu buat ngeringin daerah mulut atau nambah masuk oksigen ke dalam masker, tentunya nggak bisa dipakai. Ini ngecharge-nya nggak semalaman, sorry tadi gua sebut semalaman ya. Ini ngecharge-nya sebentar doang, 10-20 menit sudah cukup, karena baterainya lumayan gede lah buat ukuran ini gitu. Dan pemakaiannya kan juga kita nggak setiap hari, nggak setiap saat kita nyalain. Kalau ada di ruang pertemuan gitu yang harus konsen, ya tentu aja gue nyalain juga cuma sebentar asal udah masuk. Kalau udah merasa adem lagi, udah gue matiin aja, nggak terus-terusan. Terus jadi sebenarnya kegunaan masker ini apa bro? Kegunaan masker ini adalah untuk kita olahraga. Kalau kita lihat iklannya, dan gue waktu itu sebelum beli juga udah sempat searching dulu, research dulu di YouTube, dibilang bahwa sebenarnya masker ini berguna banget kalau kita lagi hiking. Kan kalau hiking itu kita menanjak ke puncak gunung, benar ya, dan ada ketinggian tertentu yang oksigennya menipis. Nah, dengan mesin ini yang berfungsi untuk menarik udara dari sekitar kita masuk ke dalam masker, itu membantu kita lebih punya oksigen, jadi badan kita lebih bertenaga untuk melanjutkan perjalanan hiking kita. Dan yang lainnya adalah kita bisa pakai untuk olahraga juga, misalnya buat nge-gym, buat kita jogging atau kita bersepeda gitu. Itu juga berguna banget. Tentu saja akan lebih berguna lagi jika ada saringan bulat di dalamnya. Ya, pokoknya itu aja deh yang diingat ya. Terus worth it nggak sih untuk harga segitu beli ini?
worth it banget kalau kita tahu persis kegunaannya, kebutuhan kita apa gitu. Tapi kalau cuma buat ikut-ikutan tren, pengen kelihatan beda sendiri, pengen kelihatan kayaknya canggih sendiri gitu, di mana yang lain cuma pakai masker kain atau masker medis atau masker yang kita anggap cukup gitu ya. Ya fine-fine aja sih, terserah sama kebutuhan sahabat kreatif sekalian gitu. Cuma kalau kepraktisan dan lain sebagainya, gue rasa kurang ya, karena kita nggak dapet saringan bulat itu secara langsung, kita harus cari lagi. Dan si saringan N95 ini nggak bisa dipakai terus-terusan ya, harus diganti. Ada jangka waktunya juga. Ada yang sebut bisa 30 hari sekali ganti, ada yang sebut 2 minggu sekali ganti gitu. Atau malah teman-teman yang punya aturan sendiri, pokoknya gue kalau pakai masker harus 2-3 hari ganti. Itu terserah ya. Tapi karena ketersediaan bentuk masker yang seperti ini itu nggak banyak di pasaran, itu akan merepotkan kita ke depannya. Jadi kayaknya asik seru-seruan aja pas awal-awal, tapi setelah itu kita malah repot sendiri. Jadi kalau ditanya banget worth atau enggak dengan harga segitu, balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing gitu. Ya begitu aja video reviewnya, semoga jelas dan berguna. Tapi kalau sahabat kreatif punya pertanyaan, masih penasaran, masih pengen ngulik lagi, silakan komentar di bawah, diisi ya. Kasih pertanyaan aja, nanti gue akan jawab satu-satu. Oke? Sampai jumpa di video review berikutnya di channel Jadi Gini Kreatif bersama Richie. Bye-bye.